You'll find treasures more valuable than gold, digging in the Word. Shalom saudara-saudara, kita lagi membahas mengenai Tuhan membangkitkan pemimpin dari antara jemaat. Saya mau kita membayangkan perbedaan di antara sistem pendeta zaman ini dan sistem penatua di Alkitab. Di Alkitab penatua disebut penilik, dan dia disuruh menggembalakan jemaat Tuhan. Terus dia gembala dan dia penilik. Dan menurut Titus, dia juga harus bisa mengajar. Dia gembala dan pengajar, dan dia harus menggembalakan. Apa bedanya dia dengan sistem pendeta? Penatua ditunjuk dari antara jemaat. Paulus dan Barnabas tunjuk penatua dari antara jemaat. Mereka pergi ke satu jemaat, dan ada orang, mereka tinggalkan jemaat. Lalu di antara jemaat itu, orangnya pakai karunia roh untuk saling membangun. Dan ada orang dengan waktu, bisa jadi dengan waktu yang tidak terlalu lama, jadi dewasa rohani. Lebih dewasa rohani daripada orang yang lain. Lebih bisa menggembalakan, bisa dipercayakan dengan hal rohani, dengan membimbing jemaat Tuhan. Lalu orang ini ditunjukkan oleh Roh Kudus melalui rasul-rasul untuk jadi penatua di jemaat itu. Sistem pendeta beda. Pertama, penatua adalah orang yang dewasa rohani. Tua, dia sudah memimpin keluarga dengan baik, sudah bisa lihat buah dari keluarganya bahwa anaknya baik-baik. Dia tidak boleh jadi orang yang baru percaya. Tetapi orang dari sekolah Alkitab, dia punya bukti bahwa dia lulus sekolah Alkitab. Bisa jadi dia seperti penatua, bisa jadi dia ada kerohanian yang dewasa, atau bisa jadi tidak. Apakah saudara pernah dengar bahwa ada orang tua yang suka kirim anak yang paling nakal, ataupun anak yang kurang pintar ke sekolah Alkitab untuk jadi pendeta, karena dia harus ada pekerjaan nanti? Itu masalah. Nanti orang yang nakal, yang lulus sekolah pendeta itu bisa dijadikan pendeta di desa, atau setelah jangka waktu yang lama dia jadi pelayan di gereja, bisa jadi dia jadi pendeta di kota. Terus itu sangat menyeramkan ya, kalau siapa saja bisa ke sekolah Alkitab sebenarnya dan lulus, dan bukan berarti dia orang yang paling suci. Saya pernah bicara sama istri saya, pergi ke sekolah Alkitab, dan dia pernah ceritakan kalau mereka kalau orang yang tinggal di asrama tutup mata supaya mereka berdoa untuk makanan, harus buka satu mata karena orang lain bisa curi telur. Maaf ya, tapi bisa jadi di sekolah Alkitab, bisa jadi ada orang begitu. Lulus sekolah Alkitab bukan jaminan bahwa orangnya rohani. Nah, kalau orangnya benar-benar dipanggil Tuhan, itu bagus sekali kalau dia bisa belajar tentang hal rohani. Tapi juga ada isu ini. Saya rasa Paulus tidak bilang kepada Timotius, saya membimbing kamu dan mengajar kamu untuk jadi rasul seperti saya dan belajar pelayanan, tetapi kamu harus kasih saya 100 denarius tiap tahun, dan kalau tidak dikasih kamu dipecat dan tidak bisa lulus dari rasul. Saya rasa itu bukan sistem Paulus juga di zaman itu, dan mungkin saudara setuju juga. Lalu kita harus sadar juga bahwa ada perbedaan dalam hal bagaimana orangnya ditunjuk jadi penatua, dan bagaimana orang ditunjuk jadi pendeta. Biasanya pendeta dikirim oleh pusat, atau pendeta tanam jemaat sendiri, dan itu jadi jemaatnya sendiri. Di Alkitab biasanya rasul yang tanam jemaat, dan di antara jemaat itu Tuhan membangkitkan di antara jemaat untuk jadi pemimpin. Ini satu pola di Alkitab. Nah, saya tidak bilang bahwa orang yang pergi ke sekolah Alkitab nggak dipanggil Tuhan, nggak bisa dipakai, ataupun tidak bisa dipakai sebagai penatua. Saya tidak bilang begitu. Tetapi kita harus ada iman untuk Tuhan membangkitkan pemimpin daripada jemaat, dan kita harus kembali kepada pola Alkitab. Dan saya membahas tentang ini lagi di video yang selanjutnya. Na 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 na. We've got the ball. Down, down.